Sebetulnya kan prinsip dasar dari skenario pembelajaran yang berdasarkan tingkat kemahiran ini kan gambarannya kan Bapak Ibu sudah lihat kemarin dari yang perlu pendampingan dengan dasar ya di sini. Nih. Untuk capaian kompetensi kan hanya berbeda dalamannya dan proses berpikirnya gitu ya. Subkompetensinya nanti tinggal mengganti konten apa yang bukan mengganti, menyisipkan ya konten apa yang mau diangkat. Nah, kebetulan di sini di kemahiran cakap yang mau dicontohkan itu konten kualitas lingkungan tentang penjernihan air gitu ya. Nah, sekali lagi tidak bosan-bosan saya ingatkan bahwa kompetensi sains itu ada 3 ya, sudah terangkum di sini, menjelaskan fenomena secara ilmiah, ini kompetensi 1, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, kemudian yang ketiga menafsirkan data dan bukti ilmiah gitu ya. Baik itu mencakup pengetahuan faktualnya, konseptual ataupun prosedural. Itu kalau MI. Kalau MTS dan MA itu lebih tinggi lagi, nanti ada sampai di epistemik setelah prosedural gitu. Nah, sebetulnya nanti dari 3 kompetensi ini pun nanti masih akan dipecah-pecah lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kaitannya nanti dengan kompetensi ini, jadi sebetulnya saya mau mengaitkan juga ya. Kalau kemarin mungkin kita penekanannya atau fokusnya hanya melihat perbedaan skenario ini dari kemarin ya, datanya berapa jumlahnya, kemudian apa namanya variabel manipulatifnya atau variabel bebasnya juga berapa jumlahnya. Tapi sebetulnya ada hal lain juga yang tidak kalah penting ya, yang justru sangat penting, yang bisa sangat digali dalam apa namanya skenario pembelajaran ini gitu ya. Mungkin nanti setelah kita selesai menjabarkan secara umum tentang yang skenario pembelajaran cakap gitu ya. Di sini model pembelajarannya berbasis lingkungan ya, tapi berupa proyek gitu. Ada yang dikerjakannya, ada produknya nanti. Oke, ini bagian materinya, kualitas lingkungan secara umum. Hanya saja karena penjernihan air, maka ini yang ditandai merah ini kualitas air, kemudian upaya penanggulangannya, pencemaran air tentunya, dan pemanfaatan limbah yang terkait dengan pencemaran air juga tentunya ya. Jadi seperti ini. Ini ringkasan materinya, karena di sini proyeknya adalah mau membuat alat sederhana untuk menjernihkan air. Jadi langsung dibuat di sini disertakan contohnya ya, contoh alat yang akan dibuat nantinya begitu. Mungkin Bapak Ibu yang MI juga sudah ada yang pernah ya mungkin mengerjakan ini di kelas bersama anak-anak dengan berbagai macam bahan yang berbeda. Di sini ada pasir, sabut kelapa, kerikil, ijuk, arang, dan juga ada spon. Nah, medianya tentunya alat-alat ini kan ya, bahan-bahan ini tentunya, karena dia berupa proyek. Tahapan pembelajarannya. Sebentar, ini kenapa? Tahapan pembelajarannya untuk tahapan awal seperti biasa ya, dimulai dengan apersepsi, karena di sini tentang kualitas air, penjernihan air, maka tuliskan kegiatan apa saja yang kamu lakukan di rumah yang menggunakan air gitu ya. Oh ya, kemarin Pak Hulaimi ya yang tanya ya, untuk atau siapa ya? Atau Pak Hulaimi dengan siapa yang tanya, yang ada Q1, Q2 gitu-gitu ya Pak?
Ya. Terus nanti semuanya anak-anak gimana waktunya habis gitu ya, triknya gitu ya Pak? Ya, benar-benar. Oke, nanti akan saya lengkapi lagi ya. Baik. Terus berikutnya di tahapan inti. Tahapan intinya di sini fase satunya kita menentukan dulu objek pengamatannya ya. Anak diminta untuk menuliskan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan objek lingkungan yang mau diamati yang mana ya. Setelah menentukan memang ada masalah apa nanti di situ ya. Jadi tentukan masalah pokok penting tentang sumber air yang akan diamati. Kemudian di fase 2 dibentuk kelompok, kemudian di fase 3 pembagian tugas ya. Pembagian tugas misalkan di sini nanti dalam kelompok tersebut diminta untuk menuliskan sumber air yang diamati. Lalu fase 4 ini menjelaskan hal yang diamati. Jadi anak-anak diminta untuk menuliskan hal apa yang diamati. Nah, ini sebenarnya untuk hal apa saja yang diamati tentunya bisa kita pandu ya. Anak-anak diminta untuk mengamati apa saja. Lalu diberi tugas pengamatan. Kemudian kita juga tetap ikut serta membantu dalam penyelidikan atau membimbing lah gitu ya, membimbing anak-anak dalam penyelidikan atau eksperimen ini gitu ya. Kemudian di penyempurnaan catatan hasil pengamatan di fase yang berikutnya, fase yang ke-6. Nanti di sini catatan ini bukan tidak hanya dalam bentuk catatan real catatan gitu ya, tapi kan di sini kan proyek. Jadi dalam bentuk catatannya bisa dalam bentuk karya penyaring air sederhana tersebut gitu. Tentunya kan setiap kelompok nanti bisa berkreasi susunannya, alat saringnya seperti apa. Pasti akan berbeda-beda tiap kelompok. Lalu nanti dalam pelaporannya di fase ke-7 mereka akan mempresentasikan karya dan nanti hasil dari uji coba penyaringannya seperti apa. Itu. Lalu di akhir tinggal disimpulkan nanti pembelajaran seperti apa dan tugas untuk penguatan dan pengayaan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebenarnya kalau di fase-fase ini sudah biasa ya, artinya tahapan-tahapannya apa yang dikerjakan itu sudah biasa. Cuma mungkin memang jadi kemarin kan gini ya Pak Hulaimi. Mungkin baru sampai sini dulu saya sambil menyambung dengan yang Pak Hulaimi kemarin. Idealnya Pak, memang semua anak kita lihat ya jawaban dari step by stepnya itu idealnya, karena justru dari situ nanti kita bisa mengukur apakah pembelajaran kita ini sudah efektif atau belum gitu. Kemudian kalau misalkan Bapak rasa aduh saya gimana nih gitu, apakah saya melihatnya mengeceknya itu saat pembelajaran atau seperti apa? Kalau saat pembelajaran kan kita udah takut terbagi fokusnya ya, antara memberikan instruksi, antara mengamati, antara melihat jawaban anak-anak gitu. Kalau menurut saya, jadi Bapak bisa kayak buat form atau format ayo atau kayak kalau di sini misalkan sampai 16 ya, ada 16. Berarti sudah ini dituliskan misalkan di papan biar cepat gitu ya. Nanti anak-anak ayo siapkan dalam kertas lembar misalkan seperti itu. Berarti mulai dari 1 sampai yang terakhir. Nanti ketika di akhir tinggal dikumpulkan. Tapi nanti memang ya konsekuensi ya, namanya guru pasti tidak akan lepas dari yang namanya mengoreksi gitu ya. Jadi kita bisa melihatnya, mengevaluasinya ya setelah pembelajaran berakhir. Begitu Pak Hulaimi, itu yang sangat efektif. Kalaupun mungkin randomnya itu mungkin bisa dalam kelompok Pak. Jadi dalam kelompok itu kan kalau dibagi 5 berarti nanti misalkan setiap kelompok itu menuliskan jawaban sesuai yang kita instruksikan dari awal sampai akhir. Nah, itu yang nanti kita evaluasi sebagai penilaiannya.
Kira-kira gitu yang Pak, yang kemarin ya Pak Hulaimi. Ya, saya ada Gimana gambaran Pak sekarang. Hulaimi? Ini mulai ini. Oke, nah terus seperti apa sih nanti kebermanfaatannya untuk evaluasi kita dalam pembelajaran ini gitu ya? Kan kita mau lihat anak-anak tuh udah paham apa atau belum, terus tercapai nggak sih, nanti kita lihat di berikutnya. Nah di sini di sini dievaluasi prosesnya. Jadi evaluasi pembelajaran ini bisa meliputi evaluasi proses sama evaluasi hasil. Evaluasi proses berarti kan proses yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum. Kalau evaluasi hasil berarti nanti dari produk yang mereka hasilkan, entah itu pengerjaan soal, entah itu kalau tadi membuat alat penyaring berarti dari alat penyaringnya seperti apa, seperti itu ya. Bu, kok kemarin di apa tuh di PPT yang sebelumnya ya, yang perlu pendampingan dan dasar, nggak ada evaluasi pembelajaran ya Pak, ya Bu ya, betul nggak? Iya. Betul, betul. Ya, tapi kira-kira yang paling bagus yang mana? Pakai Yang ada. yang Yang ada. ada ya Pak, yang lengkap ya, Iya. gitu ya. Betul, karena ini juga justru kan kita mau lihat udah capek-capek mengerjakan semuanya, kalau nggak kelihatan hasilnya kan buat apa gitu ya. Jadi ini justru yang paling penting. Nah, di evaluasi proses ini, jadi tadi tuh yang pertanyaan-pertanyaan itu yang QQ itu, itu kita bisa kita lihat. Nah, ini misalkan kriteria jawabannya. Kalau anak bisa menjawab tapi salah semua, skornya ini. Kalau jawabannya masih minim banget, misalkan kasih skor 2 gitu ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Terus kalau benar dan sempurna maka diberi 4, sehingga nanti setiap anak itu kita bisa kita bisa punya datanya. Oh, anak itu berarti di tahap yang ini, di tahap awal dia menjawabnya seperti apa. Ketika di tahapan inti yang merancang, yang menyusun alat, oh ternyata dia masih belum bisa, misalkan gitu ya. Oh ternyata saat diskusi dia bagus sekali sehingga dia bisa menjawab pertanyaan kita dengan baik, misalkan seperti itu. Sehingga masing-masing anak terlihat kondisi setiap stepnya, itu ya. Jadi kalau yang ke samping nanti ini, misal ini berarti anak ini dalam pembelajaran kita itu dia 71%. Apa arti angka 71%? Nah ini, di sini nanti kaitannya ya. Kalau yang 0 sampai 36 berarti sangat tidak efektif. Kalau yang 36 sampai 52 berarti kurang efektif, 52 sampai 68 cukup efektif, 68 sampai 84 efektif, dan lebih dari 84 itu berarti sangat efektif. Jadi kelihatannya nanti di sini dari mana ini kita bisa melihat pembelajaran kita efektif atau tidak dari mana? Dari rata-rata, dari sini. Yang di sini. Ya, kalau di sini 68,5 berarti dia efektif ya. Sementara kalau pembelajaran per anaknya itu bisa dilihat di samping sini. Kan? Berarti di sini kita bisa lihat anak yang paling menguasai pembelajaran kita berarti si B gitu ya. Lalu kemudian si A dan seterusnya. Tapi yang paling tidak menguasai pembelajaran kita itu berarti si T gitu ya. Kemudian dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan pun itu kita bisa lihat nanti penguasaan di setiap pertanyaan itu seperti apa. Oh ternyata di Q7 itu hasilnya masih rendah. Ini berarti masih harus ada yang ditingkatkan lagi. Berarti ini sangat penting banget. Berarti kan di tahap kita harus memperbaiki ya, kita sebagai guru harus memperbaiki di tahap yang ini yang kita memberikan pertanyaan 7 ini. Q7 itu apa sih tadi di sini misalnya ya. Q7 ini tadi apa sih? Q7 itu ternyata saat anak diminta untuk menuliskan hal penting yang perlu dijelaskan berdasarkan
penyajian tiap kelompok atau pada poin pelaporan hasil pengamatan dan diskusi. Oh, ternyata masih rendah. Hanya 40 hanya 45. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk evaluasi prosesnya. Oke, sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak sebelum saya nanti melanjutkan lagi? Sepertinya Saya, Bu. Pak Hulaimi, Hulaimi. silakan Pak. Ini kan ketika misalkan yang itu ini kan dari QQ itu kita ambil ya. Kalau rata-rata nanti menurut penelitian kita hasil dari QQ itu di bawah, apa ini perlu kita remedi atau mungkin untuk pembelajaran selanjutnya itu yang kita perbaiki? Oke, terima kasih. Pembelajaran selanjutnya Pak. Kan nggak mungkin, kita ulang lagi ya besok dengan pembelajaran yang sama gitu ya. Bosan nanti, terus kapan selesainya nanti materi kita Pak. Ya Pak ya. Jadi dengan pembelajaran berikutnya yang temanya sudah berganti, kita bisa memperbaiki. Berarti ketika di tahapan yang anak suruh diminta melakukan itu, nah itu yang menjadi titik berat. Mungkin begitu. Ada Bu Titi? Iya. Baik, terima kasih Bu Meti. Ini memastikan saja kembali ke pemahaman karena ini udah detik-detik terakhir, jadi kayaknya butuh pemahaman diiyakan atau salah gitu loh. Jadi gini ya Bun, Ki kemarin kalau yang saya pahami dari pertemuan waktu mulai membahas skenario pembelajaran kan arahnya untuk mengetahui keterampilan proses siswa. Halo? Iya, betul Bu. Iya, berarti sedang nanti dalam pelaksanaannya itu kan kita fleksibel ya, bisa langsung secara lisan komunikasi dengan siswa, ataupun mungkin kalau memang di sekolah itu diizinkan dengan perangkat HP mungkin bisa dengan Mentimeter kemarin, ataupun juga dengan langsung dituliskan di buku tulisnya misalnya gitu pelaksanaannya. Bisa Ibu? Ya. Iya. Terus seperti yang tadi saya sampaikan, enaknya sih. Iya. Enaknya nanti ditulis Bu, jadi nanti kita bisa punya waktu cukup untuk melihat hasil anak-anak itu. Iya. Terus yang terakhir tadi sebenarnya sudah ditanyakan Pak Hulaimi, ya agak-agak mirip. Tadi kalau misalnya masih rendah berarti gimana, tapi tadi sudah dijelaskan berarti itu perbaikan prosesnya di pembelajaran berikutnya. Berarti ini kan kasusnya beda dengan ketuntasan belajar materi ya Bun ya? Beda Bu. Iya udah. Ya beda. Oke, terima kasih. Ya. Pak Ahmad Zainal. Ya, makasih Bu. Tadi berkaitan dengan question yang ada pada setiap fase itu, kalau misalnya kita tuliskan secara tadi Ibu mengatakan kita bisa tuliskan dulu nih di papan tulis begitu. Kita tuliskan di papan tulis langsung secara keseluruhan question yang akan kita sajikan begitu. Itu efektivitasnya bagaimana Bu? Karena kan kaitannya dengan nanti pemahaman di setiap fasenya itu. Bikin template kayak bikin form, kemudian nanti kita bagikan ke anak-anak gitu. Cuma lagi-lagi kan itu berarti harus di print gitu ya, terus di fotokopi gitu ya. Khawatirnya kan tidak semua sekolah gitu ya yang bisa guru nantinya yang di lapangan gitu. Makanya silahkan saja sebenarnya sih di setting seperti apa supaya misalkan memudahkan penyampaian setiap kiki ini atau perintah-perintah itu gitu sih Pak prinsipnya. Tapi ya tadi ada sisi ini punya ada sisi titik lemahnya dan sisi baiknya Bu ya. Jadi kalau setiap betul. Masing-masing ada titik lemahnya kan kalau di papan
mungkin jadi apa namanya, kita juga agak repot gitu mungkin gurunya ya. Ya, nanti Tapi pemahaman setiap fasenya menjadi tidak berbeda. Apanya Pak yang berbeda? Setiap fasenya itu kan tadi di question-questionnya itu kan setiap fase A, B, C kan itu kan berbeda-beda Bu. Jadi kalau kita langsung semua question itu kan seakan-akan siswa mengerjakan itu, tidak apa ya, kesannya mengerjakan soal tidak kesan dengan apa namanya oh iya, jadi kayak kaku gitu ya Pak? Iya, betul. Iya. Kalau tidak ditulis nanti kan tidak kelihatan hasilnya sih Pak, tidak terukur jadinya. Ya memang lebih efektif kecuali tadi misalkan tadi di kertas tadi ya. Yang apa Pak? Dibagi iya memang cuma khawatirnya sebenarnya sih kan Bapak Ibu yang lebih paham kondisinya ya di sekolah masing-masing nantinya gitu. Jadi silahkan diserahkan enaknya mau seperti apa gitu. Cuma kan kita nggak harus begini, harus begitu gitu ya, karena khawatir nanti jatuhnya memberatkan gitu sih. Cuma silahkan saja. Gitu. Sesuaikan konteks berarti ya. Ada lagi Pak Ahmad? Ya, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Cukup ya berarti ya. Ini ada Bu Heni yang sudah angkat tangan terlebih dahulu. Bu Heni silakan. Bu Heni Fauzia. Ya maaf Bu, saya masuknya telat barusan. Kebetulan ada anak nanyain pelajaran jadi tanggung. Ini Ibu untuk question-questionnya di sini kan dalam tabel ada 1 sampai 16 question ya. Tadi ketika question yang terendah, Ibu kan membahas question yang ke-7 ya Bu, Q7. Itu angkanya sekitar 45. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu maaf ditampilkan untuk fase ke-7 yang tadi Ibu tayangkan. Ini Bu. Ya, fase ke-7 tadi ada fase ya, ke-7 ini, ya. Nah, ya. Ya betul. Nah, bukan fase 7, Q7 ya, Q7 ya. Maaf, bukan fase 7 ya. Nah, itu. Iya, jadi ya, betul. Atas saya yang juga. ingin saya tanyakan seperti itu. Ya. Jadi maksud saya, mohon maaf. langsung terjawab ya Bu ya, maaf. Iya tadi karena ya. Karena saya tidak mengikuti dari awal gitu, jadi takutnya nanti ada miskonsepsi ya Bu. Berarti pembahasan di sana memang sesuai dengan bukan dari fasenya ya, berarti dari questionnya gitu. Kalau seperti tadi misalkan question 7 berarti dia berada di fase 4 begitu mungkin ya Bu. Berarti di sini iya Q7 fase 4. Tadi saya malah fase 7 gitu. Oke, maaf. Pagi-pagi udah butuh kopi. Itu gitu yang saya pahami. Kemudian tadi gitu ya. Langkah selanjutnya mungkin kita nanti akan menyusun sebuah skenario pembelajaran gitu. Nah, mungkin kesulitan saya gitu. Ketika karena yang kita buat adalah mapelnya itu materinya itu berhubungan dengan materi yang ada di madrasah ibtidaiyah gitu. Saya coba membuka-buka buku pegangan guru dan buku pegangan siswanya di sana. Meskipun yang kita buat adalah skenario untuk AKMI gitu. Jadi artinya bukan skenario mapel tentunya. Karena tadi juga yang diukur hasil terakhir itu apabila memang ada ketidakberhasilan gitu dari proses pembelajaran ini, misalkan di kategori tidak efektif atau kurang efektif tadi, berarti kan nggak harus diulang gitu ya Bu, karena ini bukan ketercapaian dalam keberhasilan dalam satu konsep gitu, tapi mungkin tahap pembelajaran yang dilakukan pada konsep ini mungkin seperti itu. Nah, untuk kalau misalkan di sini kan ada beberapa question ya. Kalau misalkan question ini nanti saya ambil dari buku pegangan guru atau buku siswa, itu kan ada questionnya gitu. Saya lihat di buku MI. Boleh nggak Bu itu? Untuk menyesuaikan di sini gitu. Kita misalkan mengutip dari sana. Kira-kira boleh nggak? Silakan saja jika memang ada yang sesuai, nggak masalah. Ya, yang sesuai, yang memang
sesuai itu artinya memang kita mau sesuai dengan target yang mau kita capai, kita mau anak pingin agar anak bisa tahu tentang hal tersebut gitu, silakan saja. Oh ya, ya berarti tidak apa-apa mungkin tapi dalam arti lain setiap model kan berbeda ya Bu, questionnya ada yang 5, mungkin ada kalau ini kan lebih banyak gitu ya. Ya, jadi mengkolaborasikan artinya saya mengambil dari buku tersebut sebagian dan digabungkan dengan yang lain. Itu berarti tidak apa-apa ya Bu? Bisa. Untuk pertanyaan-pertanyaannya gitu ya Bu ya. Ya, yang untuk yang jadi disesuaikan dengan model yang kita ambil, kemudian yang dengan digunakan fase-fasenya, ya. Iya. Itu. Ya, makasih Ibu. Oke, baik. Ini masih banyak ternyata antrian raise hand-nya. Bu Sahara. Ya Bu, makasih. Ya, silakan. Jadi makasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya punya beberapa pertanyaan mungkin ya. Untuk pertanyaan pertama, dalam hal untuk dalam membuat skenario ini kan tadi ada capaian kompetensi dengan subkompetensi. Untuk capaian ini apakah kita tetap mengambil itu Bu kalau misalnya kita mau membuat ataukah yang maksudnya si A si B tetap itu, cuman ada bagian tertentu saja yang diperbaiki, maksudnya yang ditambahkan. Misalnya saya mengambilnya tentang kesehatan ya, misalnya ini Bu, di capaian kompetensi ini apakah semuanya sama walaupun dengan materi yang berbeda Bu? Misalnya mampu menjelaskan, apakah semuanya sama? Misalnya saya mengambil misalnya ya tentang kesehatan, apakah semuanya sama ini Bu di capaian kompetensi atau kami buat baru lagi Bu? Ibu tak bersuara Bu. Ya. Saya tidak bersuara. Ya ampun, saya udah ngomong. Jadi Bu Sahara, iya sama. Capaian kompetensi ini adalah capaian kompetensi literasi sains. Literasi sains itu punya 3 kompetensi. Sebentar saya bukakan lagi yang materi awal ya. Sepertinya ada. Iya, Bu. Coba saya cek lagi dulu. Nah, ini. Nah, ini ya, saya ini bukakan ini dari yang pertama sekali ya, yang wawasan dasar pembelajaran literasi sains ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi kaitannya, kenapa ini diberikan lebih dulu materinya kemarin? Karena ini, sains itu punya 3 kompetensi, menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, dan menafsirkan data serta bukti ilmiah. Jadi ini kompetensi kita 3. Nah, diramu dalam kalimat akhirnya menjadi seperti yang tadi, mana yang tadi? Oh iya. Ini kan Bu, menjelaskan fenomena secara ilmiah, kompetensi 1, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, kompetensi 2, menafsirkan data dan bukti ilmiah, kompetensi 3. Tapi ini atas apa? Menjelaskan fenomena secara ilmiah itu atas apa? Atas pengetahuan faktual, atas pengetahuan konseptual, dan prosedural gitu. Karena MI konteksnya personal atau bisa juga lokal. Jadi gitu, ini asal usul kalimat ini gitu ya. Terus atau prosedural titik. Tapi kalau MTSMA itu masih nyambung. Faktual dan konseptual, prosedural, serta epistemik
gitu ya. Itu kalau di MTS dan MA karena lebih tinggi lagi. Terus karena di sini tingkat kemahirannya cakap, maka tingkat kedalamannya di sini sedang gitu ya. Terus tuntutan proses berpikirnya, saintifiknya rendah gitu Bu Sahara. Gimana sampai sini? Ya saya sudah paham Bu. Berarti yang kita ganti cuma di bagian subkompetensi saja Bu. Ya betul. Tapi tetap nanti harus disesuaikan ya Bu. Kalau cakap itu berarti dia di kedalamannya apa? Kalau dasar, kalau perlu pendampingan apa gitu ya di sininya. Oh iya, siapa? Nah, terus baru nanti subkompetensi itu sebenarnya menspesifikan dari capaian kompetensi. Jadi tinggal bedanya cuma di mana? Bedanya di sini. Apa yang mau Ibu angkat? Oh iya Bu. Gitu kan? Ya, tapi ini kan ada konten. Lagi Bu. Kenapa? Ada lagi pertanyaannya di. Bentar, ini konten ya. Terjawab ya yang tadi. Kemudian apa lagi Bu? Mengenai yang hasil evaluasi itu Bu, yang ada presentasinya itu. Ini. Ya ini kan ada Q1 sampai Q berapa ya? Q11 kalau nggak salah. Ya, tergantung di model pembelajaran yang Ibu pakai. Oh iya. Di misalnya Q1-nya ini kan ratanya sudah 80, ada yang sampai misalnya berapa yang rendah ya? Q7, di Q7 itu 45, berarti kalau misalnya cuman di Q7 saja yang 45, berarti untuk perbaikan pembelajaran di materi berikutnya di Q7-nya saja yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Iya, atau Q7 ini tentang apa sih? Kan tadi gitu ya, berat. Q7 itu tentang apa? Nah ini tentang pengamatan ya, tentang menuliskan hal-hal yang diamati. Berarti anak-anak itu masih lemah dalam menuliskan hal-hal yang diamati, sehingga di pembelajaran berikutnya walaupun model pembelajarannya berbeda, tapi kan tetap pasti ada kan saat atau fase atau tintak di mana anak diminta untuk mengamati, menuliskan apa yang diamati. Pasti ada kan ya? Ya ada Bu. Nah, berarti itu yang ditekankan lagi karena kemarin sebelumnya dia masih lemah gitu. Mungkin perlu dibimbing lagi di sana atau seperti apa. Oh, kemarin saya kurang membimbing nih kayaknya. Oh, mungkin temannya harus lebih saling kalau yang lebih lebih mahir temannya bisa merangkul membimbing anggota kelompoknya yang masih kurang, mungkin seperti itu. Iya. Cuma ada lagi satu ini Bu. Silahkan. Tenang aja Bu Sarah. Terlalu banyak ini mungkin ya. Mungkin temannya lain mungkin ada pertanyaan juga. Cuma ini yang jadi mungkin kalau kami turun di lapangan terus ditanya juga. Terus terang tahun lalu kan saya ikut jadi instruktur juga. Kemudian pertanyaan seperti ini Bu. Sebetulnya yang saya itu dari. Berarti Ibu sudah berpengalaman berarti Bu. Ya tapi ya sampai sekarang ada pertanyaannya dari peserta. Tahun lalu itu dia tanyakan begini Bu. Kebetulan yang saya dapatnya itu pesertanya dari daerah Surabaya, Jawa Timur. Oh ya. Kan ada apa ya, sekedar pembelajaran kita kasih, katanya begini. Kalau di MI itu kan dia katanya pembelajarannya tematik ya. Oh ya. Jadi tematik itu katanya ya ada campuran, di sini saya kurang paham juga ya kalau untuk di MI. Katanya kalau di itu tidak bisa dirubah, katanya sudah seperti itu pembelajarannya. Tidak bisa dirubah gitu. Ya, apanya tidak bisa dirubah Bu maksudnya? Ya maksudnya sudah seperti itu, terus pengawasnya katanya kalau datang juga yang punya yang seperti itu Bu. Kalau gitu. Kalau mau dirubah lagi dia jadi pusing. Karena itu nyambung pertanyaan saya kemarin sore Bu Meti. Iya, karena itu memang Ibu Titi kemarin yang administrasi kan ya? Iya, maksudnya susunan RPP sama perangkat. Oh iya. Ya. Ini maksudnya ini maksudnya tidak bisa dirubah itu apanya nih? Makanya saya tanya dulu ke mereka itu kebiasaannya pengawasnya katanya kalau datang ya harus sesuai dengan kemauan pengawasnya. Jadi ya maksudnya apa? RPP-nya atau cara apa mengajarnya atau RPP-nya atau apa? Ya, RPP-nya Bu. Oh RPP, oke. Bu, Bu Titi sendiri setelah bertanya kemarin, kira-kira sambil direfleksi lagi nggak Bu Titi?
sebenarnya bisa nggak ya? Saya ngerefleksinya gini, kalau saya memahaminya ini kan skenario untuk jadi perbaikan kemampuan AKMI anak-anak di suatu madrasah itu. Oke. Jadi sebentar Bu. Ini kalau kita terap sebenarnya apakah ini karena kita lagi BIMTEK ya, BIMTEK AKMI, terus ini tuh cuma boleh dipakai karena pas BIMTEK AKMI aja gitu? Apa enggak menurut Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya dari pribadi saya boleh dipakai di pembelajaran sehari-hari karena karakter saya ini lebih ringkas, jadi nggak terlalu berlibat. Cuman permasalahannya kalau di regulasi terutama standar proses itu kan rigid banget ya, seperti yang beredar di madrasah itu Bun itu loh. Jadi nanti itu mungkin saya itu bagaimana nanti menjawab jika yaitu tadi ada yang tanya seperti pengalaman Bu Zahra, kok ini mengenalkan skenario pembelajaran seperti ini sedang di madrasah kami itu seperti ini gitu loh. Jadi nanti itu biar tidak benturan karena memang sebagai di lapang kan regulasi yang ada memang yang ada di madrasah itu gitu. Sejauh ini RPP yang berbeda kan cuma di bagian atas saja ya? Ya komponennya memang tidak 100% berbeda, tetapi ibarat istilah-istilahnya itu kan ada perbedaan gitu loh Bun. Oke, Bu, sebenarnya justru akan sangat luar biasa gitu ya, saya sampai angkat 4 jempol lah gitu ya, kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ini tuh tidak hanya misal lagi BIMTEK AKMI berarti skenario, tapi ini justru ini yang dilakukan sehari-hari gitu harapannya. Nah, karena ini kan yang namanya di RPP yang biasa pun juga ada skenarionya kan, tetap dibikin kan, tahap awal harus apa, tahap inti harus apa gitu kan ya, nanti dievaluasi seperti apa di akhir kan gitu, sama kan sebenarnya. Makanya kemarin saya kan kita sempat diskusi kemarin ya, bedanya kan hanya kan toh di RPP juga ada materi gitu ya, mungkin kalau materi kalau di RPP yang resmi letaknya itu harus di belakang, sementara yang ini di depan ya nggak apa-apa, tinggal digeser aja, yang penting kan komponennya tetap ada, sebenarnya nggak masalah. Sama yang ini ya yang kemarin kan ya, sementara kalau yang di RPP itu kan jauh lebih banyak gitu. Sebenarnya dengan dalam tanda kutip ya Pak, ini tuh bisa kayak tidak perlu muncul, paham nggak Bapak Ibu? Sebetulnya kayak hidden. Jadi kayak misalkan ketika kita mengajar, kita nggak nulis ini kemahiran cakap, tapi kita tahu loh bahwa anak-anak kita itu kondisinya cakap gitu. Dan kita sudah tahu bahwa untuk bisa menaikkan itu maka kompetensinya harus ditingkatkan. Kompetensinya itu apa ini? Jadi bisa di hidden sebetulnya kan? Iya enggak? Ya, benar. Iya, kalau di hidden itu bisa memahami saya Bun. Iya, bisa di hidden Bu. Jadi nggak masalah kalau untuk pelaporan. Tapi jadi kan, ibaratnya itu tahu sama taunya si guru gitu loh. Tapi kan yang dilakukan kan yang ini Bu, yang ini. Dan ini kan tidak menyalahi RPP atau RPP yang misalkan diminta pada umumnya kan ya. Iya. Tahapan pembelajaran tidak menyalahi kan. Hanya format aja mungkin. Format. Iya. Kan kalau ini mah bisa di hidden kan ya. Iya. Dan paham maksudnya Bapak Ibu ya? Paham, iya. Kalau seperti itu berarti bisa terima sudah bisa kan ya diaplikasikan misalkan kalau nanti gimana pelaporannya gitu ya. Iya bikin aja yang biasa, tapi kan ini kan kita yang ada di kepala kita tuh yang ini di hidden gitu. Paham ya? Kira-kira begitu ya? Iya. Oh iya. Jadi nggak ada AKMI sendiri terus belajar di kelas sendiri, enggak. Kita satu Bapak Ibu. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi gini Bu, sekarang kalau bisa seperti itu agak mulai paham saya memahaminya, karena kemarin tuh misalnya yang sudah di madrasah kan kayak identitas madrasah sama materi itu isinya kan materi kalau yang 2013 ya itu kompetensi dasar mapel masing-masing gitu loh, atau kalau tematik ya tematik. Nggak apa-apa, itu aja dicantumkan. Nah, ya silakan. Ya paham. Okay. Tapi ini kan nggak akan berubah. Maksudnya ini tuh ini yang harus sudah tertanam, ibaratnya
kenapa dimunculkan? Karena kita belum ngelotok, kan ibaratnya gitu ya. Iya, Tapi paham. kalau kita sudah ngelotok, ini di hidden aja cukup. Oh, yang namanya kita ngajar, itu kompetensi ini harus juga bisa tercapai gitu. Gitu ya Bu ya. Ya, clear jadi ya? ibaratnya yang ini tuh harusnya udah di luar kepala gitu ya. Iya, betul. Ya, paham. Clear berarti ya. Ya. Sahara gimana? Clear ya? Ya, Bu. Ya, luar kepala dan luar teks. Mungkin ini Bu Metik saya bisa menyampaikan sedikit mungkin Ya, silakan Bu Nurmawati. Tematik ini ini menurut saya Bu ya, menurut saya memang tematik ini kan berlaku pada pada tingkat MI. Kalau menurut saya, iya nih yang tematik yang tadi kita belum bahas nih. Iya. Silakan Bu. Di bagian materi itu kita bisa mengaitkan tematik di situ. Karena kan maksud tematik ini keintegrasian keilmuan. Jadi selain itu nanti mungkin dari segi agamanya seperti apa itu bisa kita letakkan di bagian materi. Jadi menurut saya tidak masalah. Jadi mungkin itu kan menjadi suatu kesyamilan keilmuan gitu. Jadi kesempurnaan ilmu dari tematik itu. Menurut saya begitu Pak. Tampilkan saja di bagian materi. Jadi misalnya sains nanti misalnya tentang sumber daya alam. Apa ayatnya kita masukkan di bagian materi. Nanti ketika kita menjelaskan tinggal kita kaitkan. Jadi insya Allah tidak ada yang masalah itu karena menurut saya yang skenario yang diberikan nama Bu Metik ini sangat menarik dan lebih aplikatif, tidak terlalu banyak teori. Mungkin karena kita orang sains jadi suka yang lebih aplikatif seperti ini daripada banyak membaca, ya akhirnya hilang semua karena kebanyakan membaca begitu ya. Begitu menurut saya Bu Metik. Oke, iya Bu Metik, yang saya bertanya boleh? Sekalian saya bertanya tadi. Oh iya Ibu silakan. Iya. Karena saya sudah tunjuk tangan Bu dari tadi juga. Jadi ini saya kan belum paham Bu kan. Di sini kan ada fase cakap ya. Kita sekarang berada pada tingkat kemahiran cakap. Apakah fase cakap ini kita menggunakannya sesuai dengan L2, level kognitif 2 atau tidak? Atau kita hanya menjelaskan kompetensi itu pada level cakap saja, tidak menyesuaikan dengan L2? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya. Itu kayaknya ada. Ya. Pertanyaan kedua saya, yang saya lihat tadi kan ada pada tahap inti pembelajaran ada berapa fase tadi Bu? 9 ya? Ya. 10 fase dengan questionnya ada 16. Ini kan dilakukan evaluasinya dengan evaluasi proses. Yang saya ingin tanyakan, apakah evaluasi yang digunakan ini bentuknya rubrik observasi? Karena yang saya lihat tadi skor rentang penilaiannya tuh 0 sampai 4 Bu ya. Jadi itu. Jadi apakah dia bentuknya rubrik observasi atau memang dia ada tingkatan khusus yang harus kita penuhi untuk setiap fase tersebut? Begitu Bu Metik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurmawati. Menarik banget nih pertanyaannya. Saya mungkin mencoba menjawab yang terakhir dulu ya Bu. Jadi ini tuh rentangnya kan sebenarnya mau dikasih angka berapapun nanti hasilnya tidak akan terlalu berbeda jauh ya. Maksudnya tuh kan di sini ya. Tapi kan standarnya kita biasanya kan memberi angka 1 sampai 4 gitu ya. Jadi kita mulai biar semakin kecil angkanya kan semakin mudah kita mengolah gitu ya. Maka sebetulnya tadi baku atau tidak gitu ya Bu? Bu Nurma? Yang saya tanyakan ini bentuknya rubrik atau bukan begitu Bu? Karena ini kan evaluasi proses. Jadi kan kalau rubrik itu dari rubrik atau bukan? Iya. Rubrik atau bukan, atau memang dia hanya question terbuka, itu maksud saya bentuk evaluasinya yang saya tanyakan. Jadi agar kita memudahkan nanti waktu kita menyusun skenario, kita berarti kalau rubrik kita memakai rubrik, kalau kita mau memakai question terbuka, esai terbuka, tertutup atau seperti apa begitu Bu? Itu maksud saya. Ya. Sepertinya lebih mudah kita menggunakan rubrik ya Bu. Jadi ini makanya mengacunya ke rubrik gitu.
Kalau dari tampilan di slide ini menurut saya ini pakai rubrik karena iya, penskororannya tampilannya sudah rubrik. ada, misalnya skor 4 itu jika jawabannya Benar dan sempurna, nah, itu kan iya. rubriknya. Lebih sederhana juga nanti kita menilainya kan. Iya, jadi ini pakai rubrik. Rubrik, iya. Gitu Bu, Iya, terus Bu. tadi yang Iya. cakap ya. Mungkin Iya, cakap itu apakah itu sesuai ada dengan di sambil saya silang ke sini ya. Ini yang masih di materi pertama. Iya, di wawasan literasi. Ya, betul. Di sini kan tadi setelah kompetensi ya. Nah, setelah kompetensi nanti ada apa namanya? Di sini ada level kognitifnya di sini ya, 1, 2, 3. Jadi menjadi panduan juga, menjadi panduannya. Di sini kalau L1 dia hanya mengingat ya, mengingat fakta atau bisa menemukan informasi penting. Kemudian menjelaskan. Jadi masih yang dasar-dasar. Kalau di L2 sudah bisa menggunakan ya, menggambarkan, memilih, mengorganisir, menafsirkan ya. Kalau di yang tingginya di sini menganalisis informasi, mensintesis gitu ya, menjustifikasi. Jadi sudah yang paling tinggi. Nah, tadi Ibu bertanya kalau di cakap itu posisinya di mana ya, begitu ya? Ya, apakah harus sesuai apakah kita membuat evaluasi di cakap ya itu? Kan di L2 juga berarti ya Bu ya? Disimpankan ya dengan L2 seperti itu Bu. Iya Bu, itu yang tadi di awal saya mau sampaikan juga gitu ya. Jadi sebetulnya di skenario itu kita jadi ketika kita meminta anak tuliskan bla bla bla, sebutkan bla 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 gitu ya, itu sebenarnya tujuannya targetnya ini gitu. Jadi anak harus bisa memilih prosedurnya. Anak harus bisa menafsirkan data, kan gitu ya. Berarti apa namanya? Dari tahapan proses pembelajarannya itu, jadi yang tadi saya bilang tidak hanya sekedar berdasarkan yang data apa namanya variabel manipulatif dan jumlah data saja gitu kan ya. Itu kan di akhir. Tapi kan sebenarnya di proses kita bisa lihat dari yang tadi yang mau kita ambil itu prosesnya bisa disisipkan di sini. Kita mau apa nih, anak mau menguasai apa supaya literasi sainsnya itu bisa dapat gitu. Sesuai dengan di sini di step-step ini di QQ ini gitu. Mungkin kurang lebih begitu, Bu. Ya, satu lagi boleh Bu Metik. Ya? Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah untuk tahap MI ini kita hanya memakai L itu sampai L2 ataukah memang sampai L3 seperti itu? Atau misalnya perlu pendampingan, dia pakai L1, misalnya dasar L1, cakap L2 atau apa gitu. Mungkin perlu penjelasan sedikit tentang itu Bu Metik. Tetap sampai L3 sih Bu. Jadi walaupun tadi kalimatnya mungkin sudah sangat tinggi ya, di L3 itu susah sekali, harus kemampuannya gitu, tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan anak MI. Kayak menganalisisnya ya menganalisis ala MI, menjustifikasinya juga menjustifikasi ala MI gitu Bu. Tetap disesuaikan. Ya, terima kasih Bu Metik. Oke. Pak Prio masih mau bertanya? Ya Bu, cuman sebenarnya kan pertanyaan saya tadi mungkin sudah beberapa sudah ditanyakan dengan ibu-ibu yang lain kan. Oke. Terkait masalah question itu Bu. Jadi kan untuk di question kan, itu kan ada beberapa. Nah tadi sebenarnya Ibu jawab juga tadi dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi supaya untuk memastikan aja Bu ya. Nah, untuk jumlah question itu berarti disesuaikan dengan model pembelajaran ya? Ya, terserah Bapak. Bapak mau tadi kan, saya di pembelajaran ini harus mencapai ini nih anak saya disesuaikan dengan kompetensinya gitu ya. Anak saya
harus bisa hari ini harus bisa menemukan informasi penting gitu, atau misalkan oh hari ini anak saya harus bisa menampilkan data, oh anak saya harus bisa menggunakan grafik, oh hari ini anak saya harus bisa menganalisis gitu. Nah itu diramu di step-step itu Pak, di QQ yang diberikan Bapak gitu, supaya semuanya tercapai. Oh, berarti tidak ada ketentuan untuk jumlah Q juga, tergantung model yang kita gunakan. Oh, nggak ada. Yang kita inginkan ya. Nggak ada. Sebenarnya boleh saya gini. Jadi saya mau menunjukkan tabel nih Bapak Ibu ya, mohon maaf. Tabel. Tapi saya cek di bahan ajar, Bapak Ibu tabelnya nggak ada. Tapi saya lihat ini sebenarnya tabelnya penting gitu. Nah, dapat dari mana saya tabelnya? Saya dapat waktu di BIMTEK sama IN gitu ya. Jadi coba saya tampilkan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Saya coba cek kok nggak ada ya, tapi saya boleh dapat ini kemarin pas. Kita screenshot nanti Ibu pura-pura tidak tahu. Kemarin pas saya di BIMTEK mereka gitu. Bukan yang ini. Tapi sudah semakin tercerahkan ya Bapak Ibu ya, semoga. Jadi skenarionya harus begitu. Nah, ini saya benar-benar tampilin screenshotnya ya. Oh ini ada kayaknya Bu, di raport ya kalau salah. Adakah ini Bapak Ibu? Bapak nemu? Udah muncul ya kelihatan ya? Ini kayaknya di raport. Ada di raport. Ada. Hasil. Ada di bagian satu. Tentang penilaiannya itu ya. Itu ada pertama dulu Bu, dikasih Bu. Di bagian satu. Ada. Oh ya sudah, alhamdulillah kalau ada ya. Berarti Dulu silakan dikasih, ya, Pak, berarti ada ya. ya. Cuma ini juga kaitannya ke sini gini, berarti kalau di dasar kita mengabaikan angka ya. Nggak usah meributkan angka lah, pokoknya anak itu di dasar gitu ya. Pokoknya dicakap karena angka kan yang ngolah bukan kita ya gitu ya. Pokoknya kita tahu statusnya aja gitu. Berarti dari bawah deh gini. Artinya gini. Kalau anak itu sudah perlu ruang kreasi, berarti otomatis dia sudah menguasai dari yang kuning, yang pink, yang agak. Tapi kalau yang anak perlu pendampingan, dia baru menguasai ini. Menguasai. Gitu. Nah, kalau Bapak misalkan membuat skenarionya yang dasar, berarti fokusnya mau ke sini, mau menguasai ini. Berarti juga termasuk, ini juga harus sudah terkuasai kan, jadi tapi fokusnya mau ke sini. Berarti anak bisa memprediksi suatu kasus, bisa membuat hipotesis, gitu. Misalkan. Oh, berarti kalau dicakap, anak bisa membedakan pertanyaan, mengidentifikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Gitu. Jadi semuanya, jadi sekali lagi tidak tidak terfokus pada apa yang tadi tuh yang variabel bebas manipulatifnya itu nggak tergantung, justru ini yang penitik beratannya itu hanya pelengkap, itu kan secara itu hasilnya bisa dilihat dari situ. Kalau ini kan proses ya, kita mengamati proses kan hasilnya sulit, harus ada alat ukurnya, akhirnya alat ukurnya berupa LKPD gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebelum ini masih ada yang bertanya. Oke, 2 lagi deh ya. Saya tuntaskan dulu ya. Jadi Bu Heni, maaf ya, tadi sudah ya. Jadi saya kasih ke Bu Nur Alfia dulu ya, karena saya harus menyelesaikan slide-nya. Ini slide kita belum selesai loh Bapak Ibu ya. Jadi ke Bu Nur Alfia dulu. Iya, silakan Bu Nur Alfia. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu tadi kan terkait skenario dan RPP ya, dilemanya. Maaf Ibu, suara saya terdengar? Masih saya.
saya tutup. Iya Bu, betul. Tapi tadi sudah itu sih teman-teman sudah clear ya. Gimana Bu? Yang ingin saya tanyakan tuh ketika kita skenario itu bisa cukup coret-coret gitu, atau harus kalau secara lapangan ya Bu, kita cukup coret-coret atau harus secara prosedural seperti contoh ini? Coret-coret itu gimana ya Bu maksudnya? Maksudnya kan kita udah ada tugas untuk membuat RPP. Nah, kita masukkan yang... Bu Nur, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Kita masukkan, maaf. Bu Nur. Sudah jelas, Ibu? Kalau di tempat saya jelas. Oh, Bu Nur. Maaf, sudah jelas belum, Bu? Bapak Ibu dengar suara Bu Nur tidak? Nah, ini baru kedengaran lagi, Bu Nur. Oh iya. Dengeran. Di tempat saya jelas banget. Bisa saya lanjutkan, Ibu? Oh, jelas ya kok. Oh iya, silakan Bu. Oh, sinyal saya ini berarti. Silakan Bu Nur, gimana? Ya, sama kan kita cukup memasukkan skenario itu di tahapan intinya aja bisa. Kita mengkreasikan RPP kita menggunakan skenario dari AKMI ini. Oke, mungkin gini ya Bu. Sebenarnya kan kalau kita sudah ahli banget ya dalam perskenarioan gitu ya, semua disimpan di kepala pun nggak masalah. Intinya kan sebenarnya gitu ya. Cuma kalau kadang ketika ada 1-2 hal itu yang membuyarkan konsentrasi, maka harus sampai mana ya gitu. Kalau kita nggak ada catatannya gitu loh Bu, gitu. Sedangkan ketika kita sudah punya catatannya pun, kita kan juga nggak mungkin ketika di kelas gitu ya sambil megang kertasnya. Anak-anak sekarang gitu kan kayaknya nggak begitu juga kan Bapak Ibu ya. Pastikan semuanya mengalir seperti kita mengajar, cuma memang kalau di print itu biar kalau pas kita ada yang terlupa, apa ya tadi, ini ya, kita bisa lanjut lagi ngomong dengan mudah gitu. Nah, kebutuhan ditulis atau di printnya itu sebenarnya kan lebih ke buat administrasi, bukan Bapak Ibu kalau diminta sekolah harus mengumpulkan gitu ya. Gitu ya. Kalau menurut saya. Jadi tergantung aja Ibu butuhnya gimana, Ibu enaknya gimana. Gitu. Untuk pertanyaan kedua Bu, adanya cue dari skenario pembelajaran itu, apakah fungsinya untuk memudahkan siswa memahami konsep secara prosedural? Banyak biar itu juga bisa, betul, itu juga bisa. Jadi memudahkan siswa juga, memudahkan kita juga dalam mengukur Bu, tadi mengukur ini tadi kan gimana sih proses pembelajaran kita, sudah sesuai atau belum, atau sudah tercapai atau belum, anak-anak tuh masih terkendalanya di mana gitu Bu. Gitu. Terus berarti kan di dalam skenario itu kita juga ada semacam media atau kan di situ tadi contoh penyaringan air ya Bu. Berarti anak betul. Praktek atau hanya sebatas demonstrasi atau video? Kalau di sini kan kita mengacunya di model ini ya, bukan kalau kita nanti pakai model yang lain bisa akan berbeda lagi gitu ya. Kalau di sini kebetulan modelnya anak diminta membuat. Di sini kan ada nih sampai pameran hasil kerjanya, memajang hasil karyanya, berarti anak kan membuat. Terus membuat gitu. Kalau di sini Bu, kalau yang di skenario yang digunakan saat ini modelnya, gitu ya Bu. Ya. Terakhir Bu, ini kembali. Ya silakan. Pesan literasi sains ya. Saya menemukan ada semacam tulisan sains hubungan antara sains, konten dan konteks. Nah, di situ ada kesehatan dan penyakit, konteksnya personal. Sumber daya alam, konteksnya lokal nasional, kualitasnya. Nah, itu apakah itu paten atau gimana Ibu? Oke. Sepertinya masih ada yang bingung ya tentang konten konteks gitu. Jadi
konten di literasi sains ada 5. Itu paten. Jadi kalau tanya 5 ini paten nggak? Iya, cuma ada 5 ini aja. Kesehatan dan penyakit, pengelompokan, sebenarnya semua bisa masuk ke dalam gitu ya. Tinggal masuk ke yang mana nih gitu. Kesehatan dan penyakit, kemudian sumber daya alam, kualitas lingkungan, mitigasi ya, sama sains dan teknologi, Bu. Jadi 5 ini gitu. Nanti dari 5 ini kan di dalamnya banyak itu masing-masing. Gitu. Ya. Yang kemudian hubungannya, Bu. Itu kan ditabel hubungannya langsung kesehatan dan penyakit tuh konteksnya personal gitu aja. Terus ya. Lokal nasional. Nah, apakah itu hubungan itu paten atau bisa kita di materi yang awal ya, Bu? Iya. Iya. Cari dulu ya. Personal, lokal. Oh, yang ini kali ya, saya coba tampilin. Bukan, yang atasnya lagi kayaknya, Bu. Yang ini? Yang ini? Langsung kok tabelnya ini, itu Bu. Kemudian konten, konteks, langsung gitu di tabelnya. Tadi bawahnya lagi. Konten. Oh, ini. Bukan. Bukan. Itu udah konten. Yang mana ya, Bu? Materi apa tuh, Bu? Judulnya, Bu? Bentar. Ini mitigasi. Di modul. Materi apa tuh, Bu? Di modul. Di modul itu. Oh, di modul. Modul. Modul wawasan literasi sains. Iya, sepertinya. Iya. Modul wawasan literasi sains. Iya. Ya, atau yang dari awal dulu Pak Setia itu, Bu, sama Profesor itu juga ada ini, Bu, nggak kelihatan ya. Konten terus ada deskripsi konteksnya. Bersebelahan. Iya, itu maksudnya. Ini konteksnya. Di modul 2, Ibu, modul bagian 2. Ini saya lagi buka modul. Coba, yang ini bukan. Di halaman 5 kalau di saya yang di modul PDF. Ini bukan. Bagian 2. Halaman 5, Ibu. Halaman 5, Bu. Ini bukan halaman 5. Bukan, di atasnya kalau nggak salah. Konten dan konteks. Oh, bukan judul modul ini bukan. Sebentar. Wawasan dasar pembelajaran literasi sains. Bukan, Bu, bukan yang itu. Modul 1 bagian 2 wawasan dasar pembelajaran literasi sains. Bukan. Benar, Winina. Bukannya itu. Modul bagian 2 di konten dan konteks literasi sains. Bu, siapa tadi? Bu Nur ya? Iya. Bu, coba Ibu share screen, Bu. Bisa nggak, Bu? Siap. Biar gampang. Share screen nggak, Bu? Sudah. Belum. Bentar, Bu, belum ketemu. Atau ada yang bantu ya, coba. Yang nah, ini Pak Zaki nih. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Yang mana, Bu? Kelihatan. Iya. Halaman 5, Bu. Ini, Bu. Nah, ini, Bu. Ya, itu, Bu. Ini. Ya. Yang ini, Bu. Naik lagi dikit, Bu. Saya mau lihat kalimat ini. Nah, gini. Oke. Jadi, gini, Bu. Oke, boleh turun lagi. Nah, gini. Nggak usah resah, Bapak Ibu ya. Jadi, semua konten ini bisa kok ya. Bisa secara personal, bisa secara lokal, bisa secara global juga bisa semua, intinya gitu. Cuma kita ngebatasinnya kalau di MI itu
personal dan lokal saja, ya. Karena anak-anak MI kalau untuk wawasan global itu akan sangat berat gitu. Mereka fokus ke literasinya aja udah berat ya. Jadi kita fokuskan mereka ke lokal dulu sama personal gitu ya. Jadi gitu Bu. Semua kasus ini bisa dibuat secara personal. Semua kasus ini bisa dibuat secara lokal dan juga semua kasus itu bisa dibuat secara global. Berarti yang lebih ditekankan di MI konteksnya itu personal dan lokalnya ya Bu? Lokal, ya betul. Lokal atau garing nasional kalau kemarin informasi. Ya sama aja Bu. Artinya gini, kalau misalkan ya SDA itu personal tuh kayak gimana sih gitu ya. Misal sumber daya alam, misal kita lagi ngebahas energi. Oh berarti gimana sih seseorang itu dalam pengonsumsian energi, menggunakan BBM-nya seperti apa, menggunakan listriknya seperti apa. Itu kan jatuhnya personal. Kualitas lingkungan juga begitu. Ketika misalkan tentang sampah, gimana seseorang itu dalam pengelolaan sampahnya, itu kan bisa dikemas ke personal juga. Tapi dikemas ke lokal juga nanti bisa. Ini deh, nanti saya tambahin dikit deh, saya berbagi ilmu sedikit pas dievaluasi nanti saya kaitkan ke situ. Itu ya Bu ya. Mungkin kan evaluasi itu terkait sama soal. Nah, soal ini saya juga berliterasi gitu ya. Mungkin saya bisa berbagi sedikit yang saya punya ya, dengan keterbatasan saya tentang gimana sih cara bikin karena kan Bapak Ibu kan kalau prosesnya udah menguasai ini harus kayak gini kalau proses pembelajaran sains. Terus kan berarti evaluasinya harusnya sesuai juga dong. Evaluasinya juga harus sudah mengarah ke literasi sains. Bikin soalnya gimana? Kemampuan yang saya punya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita sambung lagi dulu ke. Kalau menurut saya Ibu, modul itu dia salah tulis itu. Kenapa Pak? Kalau menurut saya modul itu tabelnya salah tulis itu. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan yang seperti itu ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya, dimaafkan. Nah, saya juga. Jadi biar nanti kalaupun Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang kok ini kayaknya harusnya seperti ini deh. Jadi sudah bisa ini kayak memilah. Cakap. Nah, ini tadi kita baru sampaikan ke udah ganti ya screen-nya ya. Saya balik lagi ke yang kan. Belum Ibu. Sekarang kita, nah tadi kan sudah ke sini evaluasi prosesnya. Nah evaluasi screen-nya belum tampil Ibu. Muncul Bu. Oh belum tampil Pak. Belum tampil. Sudah? Nah, alhamdulillah sudah. Oke. Nah, sekarang kita ke evaluasi pembelajarannya. Nah, di sini kalau saya lihat sebetulnya sudah mengarah ke literasi sains ya. Jadi kan harapannya nanti soal, walaupun nggak bisa langsung Bapak Ibu bikin ngasih anak soal literasi sains tuh nggak bisa langsung, nanti bisa mabok semua anak-anaknya. Saya pun kalau di sekolah, kalau ulangan itu nyisipin ada beberapa nomor yang saya sisipkan yang sudah mengarah ke literasi dengan harapan nanti kan mulai terbiasa tuh nanti tambah lagi kemampuannya tambah lagi gitu ya. Jadi yang seperti yang tadi saya sampaikan harapannya kan evaluasi pembelajarannya juga soalnya bukan lagi yang kan sayang nanti skenario-nya udah bagus tahapannya udah bagus soalnya masih yang cuma menuntut menghafal aja kan nggak matching gitu ya. Jadi makanya yuk kita belajar bareng-bareng gimana sih untuk evaluasi pembelajarannya gitu.
Cuma mohon maaf, saya kebanyakan minta maaf terus ya. Di sini contoh yang dikasih itu tentang energi. Padahal kita tadi kan skenarionya tentang kualitas lingkungan ya, penjernihan air. Ya idealnya sih contohnya juga tentang air yang terpolusi dan sebagainya gitu. Cuma nggak apa-apa ya, ini pokoknya gambaran soal literasi sainsnya seperti ini. Jadi diberikan stimulus ya. Jadi nah hati-hati Bapak Ibu, bukan berarti ketika ada bacaan, yang penting udah ada bacaan itu pasti sains, belum tentu juga ya. Nanti bisa-bisa ketuker sama literasi membaca gitu, karena di sains itu nggak cuma sekedar informasi isinya, tapi juga harus ada masalahnya. Masalahnya apa sih gitu, dan nanti biasanya ada dari masalah itu nanti kita justru muncul kan anak diminta memecahkan masalahnya gitu ya. Terus ada kasus dan ada data, itu yang paling menjadi ciri khas dari sains, nggak cuma sekedar wacana tapi ada masalah dan data. Kebetulan di sini datanya berupa tabel gitu ya, tapi sebetulnya data itu bisa macam-macam bentuknya Bapak Ibu. Bisa berupa gambar ya, cuma gambarnya benar-benar harus bermakna ya, dia harus menyeratkan sesuatu di dalamnya itu ada. Terus atau infografik juga bisa ya, infografik juga bisa. Nah justru sekali-sekali anak dikenalkan, oh ini infografik, oh ini tabel-tabelnya kayak gini, oh sekali-kali anak dikenalkan, oh diagram, grafik, terus nanti mungkin ada bentuk yang pie. Jadi pelan-pelan dikenalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat ya. Di sini tentang cahaya matahari ya, berarti energi alternatif di sini. Jumlahnya sangat banyak. Terus kaitannya bukan jumlahnya sangat banyak ya, tidak pernah habis insya Allah ya selama belum kiamat ya. Cahaya matahari itu dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya di sini ya. Maka ada nanti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Besarnya energi listrik yang dihasilkan sebanding dengan banyaknya sel surya, gitu ya. Di sini data tentang kalau jam 8 itu ternyata kisarannya itu nanti hasil energi yang listrik yang dihasilkan seperti ini. Oh ternyata yang paling banyak itu di pukul 2 siang gitu. Lalu kemudian nomor 12 di berikutnya di jam 12 ya. Dan ciri khas literasi sains seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, data itu kita tidak bisa ngarang ibaratnya gitu ya. Kita tidak bisa ngarang atau seenak kita membuatnya, tapi ini jelas ya ada sumbernya. Oh berarti ini hasil penelitian Bapak Wahyu di tahun 2020 gitu ya. Tapi kalau infografik, kalau Bapak mau membuat sendiri itu bisa dengan Canva gitu ya, apa yang mau dimasukkan ke sana, terus gambar apa, kata-kata apa, atau kalau mau ada grafik atau diagram silakan dimasukkan juga ke sana juga bisa. Tapi kalau data atau angka-angka hasil penelitian orang tetap harus dicantumkan sumbernya dari mana. Nah, ini infokannya. Coba kita lihat nih, kalau yang ini soal ini minta mengajak siswa untuk berpikir apa ya. Oke. Muncul suatu masalah besarnya energi listrik yang dihasilkan menurun ketika cuaca mendung. Manakah dugaan sementara yang sesuai dengan masalah tersebut? Berarti anak diminta apa nih Pak, Bu? Pokok soalnya yang mana sih Bapak Ibu? Pokok soalnya yang mana sih kalau ini Bapak Ibu? Anak diminta apa ya?
stem soalnya, pokok soalnya yang mana sih? Menyimak mempelajari tabel, Bu. Data di tabel. Membaca tabel. Membaca bacaan kemudian menganalisa tabel itu. Kalau saya menarik kesimpulan nih dari tabel itu. Oke. Kalimat yang menunjukkan pokok soalnya yang mana? Manakah dugaan sementara? Manakah dugaan sementara itu ya? Manakah dugaan sementara? Yang memprediksi ya dengan masalah tersebut. Itu kan pokok pertanyaannya di situ kan ya, stem soalnya kan ya. Iya. Gitu ya. Nah, kata kuncinya apa? Dugaan sementara. Nah, berarti hipotesis. Kira-kira soal ini sudah mengarah ke literasi sains belum? Belum. Iya. Kan hipotesis literasi sains. Sudah. Yes. Sudah ya. Tadi kan Yes, saya sempat menyebutkan ya anak itu harus mampu ini gitu ya. Salah satunya mampu membuat hipotesis gitu ya. Mampu membuat hipotesis. Nah, gitu kan tadi ya. Nah, cuma kan di sini bahasa kalau anak SD disuruh manakah hipotesis? Apa hipotesis ya? Ya kan? Belum tentu ngerti. Jadi di sini kita aja suruh mikir H0 H1 pusing. Pusing ya Bu ya. Jadi di sini pakainya dugaan sementara gitu. Oh, berarti anak-anak itu harus dikenalkan tentang H0 H1. Iya, variabel terikat. Cuma mungkin nanti ya kita menyampaikan dengan bahasa yang yang mudah dipahami mereka gitu. Ya, jadi ini sebenarnya sudah mengarah ke kompetensi sains. Manakah hipotesis yang sesuai? Terus instruksinya pilih satu jawaban benar. Yang A, cahaya matahari yang cerah, maka energi listrik yang dihasilkan menurun. Yang B, teduhnya cahaya matahari, maka energi listrik yang dihasilkan lebih kecil. Yang C, sebenarnya kalimat hipotesis itu yang baik bagaimana ya Bapak Ibu ya? Ada Nyataan variabel tarikat. Ya kan ya? Ya, walaupun kata-katanya nggak harus baku yang misalkan apa ya, harus mempengaruhi gitu-gitu ya, tapi ada kalimat tersebut menunjukkan keterkaitan antara variabel bebas sama variabel terikat gitu ya. Nah, di sini yang B, teduhnya pancaran matahari, maka energi listrik yang dihasilkan kecil. Berarti ada hubungan antara variabel bebasnya pancaran matahari, nanti variabel terikatnya adalah energi listrik yang dihasilkan. Ya. Okay. Ya. Terus Bapak Ibu, kan sebenarnya nih kalau bikin stimulus kayak gini susah apa gampang? Susah juga. Susah ya Bapak Ibu ya. Cari idenya, cari datanya kan susah ya Bapak Ibu ya. Nah, memakan waktu. Sayang kalau soalnya cuma dibikin satu, ya nggak? Ya, jadi bisa aja Bapak Ibu kembangkan dari stimulus yang satu ini, nanti dibikin jadi 3 atau 5 soal, bisa. Oh, misalkan yang pertama kita menanya tentang hipotesisnya. Oh, nanti soal kedua kita mau tanya tentang anak memprediksi gitu. Oh, yang ketiga misalkan anak diminta untuk menyimpulkan datanya, ini menyimpulkan data atau kita kasih kasus baru, tapi kasus barunya berkaitan, misalkan kasus baru tapi berkaitan dengan kondisi ini, nanti akan suaranya hilang. Hilang juga, saya juga hilang suaranya. Bu Metik ghosting dia, Pak. Coba kita cek.
Jangan ghosting, yang tua nggak paham. Oh iya Bu ya. Cari di Google Bu. Gara-gara Kaisang Pangarep ghosting terkenal. Menghilang tiba-tiba ya PHP. Recording stopped. Nah, Sudah masuk ya? Mana? Belum nemu saya. Belum masuk Bu. Belum. Itu Bu Kris Ayu jadi hostingnya tuh sekarang. Bu Kris Ayu jadi host. Ini terlempar nih. Yang penting nggak jatuh aja. Pak Husain bisa aja. Bapak Ibu saya Recording terlempar. in progress. Terlempar. Oke. Ya, gimana Bapak Ibu dari apa yang tadi coba saya bagikan sedikit, apakah pertanyaan? Bu Heni, ini tangannya masih terangkat, apa betul masih mau bertanya, Bu Heni? Iya, Ibu mau bertanya. Oh ya, silakan. Ya, ini saya masih penasaran tentang evaluasi pembelajaran nanti untuk di skenario ya Bu, mungkin masih nyambung. Tapi ketika Ibu barusan memberikan contoh soal-soal yang memang berliterasi sains itu bagus sekali Bu. Soalnya sangat-sangat bagus gitu ya Bu ya. Meskipun itu untuk tingkat MI, tapi menurut saya anak Alia juga kalau yang cuman asal ngerjain belum tentu bisa gitu. Nah, yang saya tanyakan, dan memang soal-soal AKMI modelnya begitu, Ibu kemarin. Jadi makanya kan gitu. di sini, ya makanya di sini artinya skenario kita itu utuh, jadi supaya supaya nanti bisa mereka mengerjakan juga evaluasi juga bisa nyampe gitu. Kan nggak mungkin kalau pembelajarannya biasa terus tiba-tiba dikasih evaluasi yang harus hipotesis, harus menganalisis, membaca data, kan nggak mungkin ya Bu. Jadi harus dibiasakan dari pembelajarannya gitu. Ya, ini masih nyambung ya Bu dengan yang barusan diungkapkan mengenai evaluasi. Nah, tadi di awal dijelaskan bahwa skenario yang baik itu adalah skenario yang utuh gitu ya, ada evaluasi pembelajarannya. Nah, yang tanyakan yang contoh skenario pada evaluasi pembelajaran itu sudah ada hasil Bu, bukan berupa soal gitu ya, tadi ada hasil pasti dari masing-masing question pada tiap hasil pembelajaran. Nah, yang saya pahami untuk skenario atau RPP itu kan merupakan sebuah rencana ya Bu, berarti pembelajaran belum berlangsung. Nah, apakah yang nanti akan kita buat harus itu dengan evaluasi yang datanya berarti kan harus sudah ada presentasi dari masing-masing question. Nah, berarti kan itu kalau misalkan harus ada pembelajaran kan belum berlangsung ya Bu. Berarti kita mengarang atau bagaimana gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan gitu untuk skenario gitu ya. Karena memang sangat betul sekali gitu. Skenario yang baik itu adalah skenario yang utuh gitu ya. Tapi yang saya pahami untuk kalau di RPP kan kita hanya mencantumkan metode penilaian misalkan. Kemudian kalau soal juga hanya soalnya saya kan gitu. Tapi kalau yang tadi Ibu jelaskan itu pada evaluasi pembelajaran sudah ada hasilnya. Gitu. Nah, nanti yang harus kami buat itu seperti apa gitu. Ya, terima kasih. Baik Bu. Jadi tentunya sebenarnya kalau realnya Bapak Ibu membuat skenario berarti kan belum ada real di kelas gitu ya, maka belum ada angka-angka yang ini kan ya. Ya, kan angka-angka ini akan muncul kemudian. Cuma di sini posisinya karena saya harus menjelaskan satu skenario yang utuh gitu. Jadi ibaratnya ini tuh sudah dikerjakan gitu ya. Jadi sudah dikerjakan dan kemarin ini loh hasilnya gitu. Nanti pun juga kan kalau misalkan terus nanti kalau saya buat saya mau bikin ada evaluasi pembelajarannya gimana? Ya berarti apa ya? Ngarang gitu ya, ngarang gitu itu Ibu maksudnya. Ya. Berarti ya itu hasil karangan Bapak Ibu gitu. Paling tidak kan ada tahu ya ini dari mana,
gini, kenapa begitu gitu. Karena nanti Bapak Ibu kan menjelaskan hal yang sama loh kalau nanti kalau lolos menjadi instruktur. Maaf Bu Meti, iya. Mohon maaf ya, kalau terkait di kegiatan ini nanti itu harus menjelaskan, mungkin tabel question ini ditampilkan memang tidak apa-apa untuk menambah pengetahuan bagi kami calon instruktur. Tapi kalau terkait untuk tugas kami sebagai peserta pelatihan ini kan memang juga belum melakukan gitu. Jadi kalau evaluasi proses ibaratnya baru pada tulisan sampai rubrik gimana? Ini kan yang sulit itu justru ketika melakukan itu kan yang sulit ini anak angkanya berapa ya, pertanyaan ini gitu ya. Tapi kalau misalkan ibu sekarang ya saya mau taruh 3 aja, saya mau taruh 4 semua gitu. Saya mau taruh 1 semua, itu kan boleh. Berarti gitu. intinya ngarang ya Bu ya datanya. Mau taruh 3 aja banyak. Jadi ceritanya memang pembelajaran sudah berlangsung gitu ya Bu, dan kita bisa menyimpulkan dari data yang kita buat meskipun mengarang istilahnya gitu ya, maka kesimpulannya seperti ini, metode yang digunakan, tingkat keefektifannya dan tingkat ketercapaian serta keberhasilan itu mungkin ya Bu ya. Iya betul. Nah satu jadi lagi Bu, sebelum dilanjut tadi, ini untuk rubrik yang referensi mungkin ya, karena selama ini pribadi saya nggak tahu 1 sampai 4 ya Bu. Kalau buat di situ kan dalam kita selalu ditekankan gitu ya, tidak boleh berarti kalau misalkan mengambil sumbernya dari yang lain, maka sumber harus dicantumkan gitu. Nah, maksud saya barangkali ada, karena selama ini kalau membuat RPP itu ya di penilaian, memang rubriknya dicantum, tapi ini saya gitu ya pribadi tidak pernah tuh saya dari mana, pokoknya asal copy paste aja gitu, asal ketika diperiksa ada gitu. Ini pembelajaran yang sangat bagus gitu ya ketika memang ada kadang seperti ini, rubriknya seperti ini, itu sumbernya dituliskan kan. Kemarin juga dalam harus seperti itu, meskipun seperti kita meresum gitu ya, memindahkan pun itu harus dituliskan kalau memang itu bukan buatan kita sendiri gitu ya Bu. Nah yang saya inginkan tuh bisa nggak minta referensinya gitu, jadi ketika nanti mengarang angka-angkanya itu nggak terlalu pusing gitu, kita tinggal mengganti. Ini Bu ada Bu, ini sudah tertulis diadaptasi dari Rohman 2019. Oh, berarti tinggal browsing gitu dari buku atau? Nanti juga saya mau cross check nih. Saya juga mau cross check nanti nih. Itu yang saya maksud. Atau ada referensi lain gitu sebagai bahan. Monggo aja, sebenarnya mau pakai 1 sampai 4 saja juga sebenarnya nggak masalah kan, asal ada acuannya. Tapi kan kita sebenarnya yang paling pokok itu acuan ke sininya kan, nanti hasilnya. Nah ini juga Bu. Kan tidak, ini dari Kusuma 2018. Ibu ini PPT-nya belum ada ya di LMS atau sudah? Mungkin saya yang belum buka. Sudah deh Bu kayaknya Bu. Bapak Ibu yang lain gimana? Sudah menemukan PPT yang ini? Sudah Bu. Oh iya. Oh, sudah tuh Bu. Sudah Bu. Saya belum buka. Ya sudah Bu, itu saja. Tapi kemarin kita dilarang untuk mengambil karena ini ada masih revisi. Itu Pak. Oh, iya. Saya malah nggak tahu Pak. Yang menyampaikan siapa Bu Naning? Ya Ibu Naning kemarin. Oh gitu. Oke. Terus, nah ini tadi rekomendasinya ya. Berarti kan rekomendasi ini berdasarkan dari hasil evaluasinya. Ya. Oh ini ternyata yang masih rendah yang ini. Ya, jadi nanti diperdalam lagi gitu ya. Udah kita bahas juga sebetulnya ya tadi ya. Nah, ini contoh LKPD-nya. Gitu ya. Ini contoh LKPD-nya. Bisa dimodif sedemikian rupa. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Masih ada waktu 10 menit lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Atau yang mau sharing silahkan. Bu Metik, izin berbagi dengan yang lain. Izin bertanya Bu Metik. Ya Bu Wahyuni.
Oh iya, itu Bu, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Metik di detik-detik terakhir sebelum slide terima kasih tadi. Jadi untuk tugas pembuatan skenario pembelajaran kita nih, nanti harus lengkap sampai ada evaluasi, ada hasilnya, sampai ada rekomendasi. Pokoknya kita itu seolah-olah sudah melakukan dan sampai akhir gitu ya Bu Metik ya? Ya, betul. Oh iya. Itu saja Bu. Jadi itu saja yang saya Sebenarnya tanyakan. Terima gini kasih. sih Bu. Ya, baik. Sebenarnya mungkin kalau di skenario itu kan, kalau mungkin lihat, format yang lain nggak kayak gitu ya, format yang lain tuh simple banget, sederhana banget ya, poin-poin pentingnya aja yang dimasukin. Jadi nggak salah juga gitu ya, cuma di sini kita kan terkait tugasnya Bapak Ibu gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu juga mau memberikan tugas ini ke guru-guru di madrasah. Berarti harapannya kan mereka juga akan membuat sebaik mungkin, karena kalau dibuat sebaik mungkin maka nanti prosesnya akan sangat detail gitu ya. Prosesnya akan sangat detail dan terstruktur gitu. Nah, kalau misalkan tugasnya tidak dibuat atau gini deh, kan kita sama-sama guru ya, pendidik, dosen, WI gitu ya, Bapak Ibu yang lain gitu mungkin seperti itu. Terus Bapak Ibu memberikan tugas kepada murid-murid nih. Kalau murid Bapak Ibu senang nggak kalau misalkan murid-murid itu ngerjainnya tuh lengkap semuanya, rapi, bagus, pasti senang kan? Nah, sama posisinya begitu Bapak Ibu. Jadi silahkan pokoknya buat semaksimal Bapak Ibu bisa. Nah, intinya gitu aja. Baik, terima kasih Bu Metik. Ya. Oke. Pak Hulaimi. Ya, sebentar saya. Ya Pak Hulaimi. Nggih. Alhamdulillah, Ibu, terima kasih kembali ini untuk rubrik dan QQ ini itu kita temukan di cakap, ya, tingkat kemahiran cakap. Yang kemarin ini kan tingkat perlu pendampingan, kemudian kemahiran dasar, itu kita tidak temukan ini di sana ya. Artinya apakah ini dibuat di sini ketika misalkan ini kita ya betul Pak. Ya, ketika yang di sana itu misalkan memilih nanti yang untuk tugasnya memilih yang dasar misalkan atau yang perlu pendampingan gitu kan, apakah cukup seperti yang contoh itu atau memang ini terlupakan kemarin di sana gitu ya. Terima kasih. Belum ada suaranya Ibu. Iya, saya lupa deh. Jadi sebetulnya kan kalau sambil kita buka yang kemarin ya. Mana ya, perlu pendampingan. Misalkan ini. Terus. Nah, misalkan ini ya Pak ya. Kemarin ini cuma sampai ini doang kok Bu. Nah, cuma sampai di tahapan akhir saja kok gitu. Ya, ini memang poin-poin ini juga poin-poin pentingnya aja Pak ya. Cuma sampai di LKPD aja, nggak sampai di evaluasi gitu. Sekali lagi tadi Pak, jawabannya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa semakin lengkap maka tentunya akan semakin terlihat gitu pengukurannya Pak. Jadi dibuat sebaik mungkin saja, intinya gitu sih. Oke, ya, jadi mungkin Ibu untuk evaluasi ketika kami nanti menyampaikan ke para guru yang akan kami bintek, kalau misalkan lulus itu mungkin. Jadi intinya gini Pak, intinya gini Pak, gini, karena gini, saya ngebayanginnya gini, Bapak Ibu pasti akan dapat PPT yang sama, gitu ya. Saya ngebayanginnya gini. Jadi kalau nanti misalkan Bapak Ibu lulus harus menyampaikan materi ini, sementara di sini tidak ada evaluasinya, maka bisa
Nggak ada suara. Untuk detail evaluasinya akan dijelaskan di model pembelajaran berikutnya, misalkan gitu, Pak. Iya, karena posisinya pasti Bapak Ibu akan kemungkinan akan mendapat PPT yang sama. Gitu. Mantap. Clear, mantap. Pak? Clear. Bungkus. Recording stopped. Kayaknya terlempar lagi ini. Recording in progress. Clear, Bapak Ibu? Tadi jawabannya apa ya? Clear. Itu soalnya nggak dengar. Clear ya berarti ya. Jawabannya belum terdengar, Ibu. Belum terdengar, tadi terputus, nggak jelas. Terputus. Iya. Maksudnya dibuat lengkap, Ibu, dibuat lengkap. Begitu. Jadi ya sebaik tugasan sebaiknya dibuat lengkap. Intinya karena kan guru kalau justru hasilnya namanya lengkap, bagus kan kita senang ya Bapak Ibu ya, gitu. Adakah matiin kamera nih ya, soalnya kok ini sinyalnya jadi jelek. Ada lagi mau ditanya? Mungkin yang sudah pengalaman pernah jadi instruktur. Tanya deh, sudah ada jadi skenario-nya? Belum. Apa semakin belum tahu jadinya? Belum. Baru banget. Hati-hati ya Bu, deadline-nya besok nggak sampai jam 23 loh, hanya sampai besok kan hari terakhir ya. Insya Allah nanti selesai. kalau sudah nyampe ke terampil, kita terampil membuat skenario. Ada tanggungan lagi. Oh ya Bu, untuk besok yang masalah kalau terbentur Bu. Oh ya, jadi besok skenario saya adalah yakni bapak ya. Oh iya. Kan pasti kadang ada yang kebetulan di sini bapak-bapaknya Pak Barat semua, bapak-bapaknya. Ada yang tim Pak Timur Tengah ada Bu, lengkap. Timur ada lengkap ya. Oke, berarti jadi nanti biar lebih dulu karena kan nanti terkait sama juga. Bu Metik, ya, barusan saya intip di e-learning itu skenario pembelajaran pengumpulan hari ini jam 18, betulkah Bu? Tanggal 10 November. Ya? Di situ mungkin belum diedit Ibu ya. Enggak. Itu betul, kayak saya tadi salah lihat 10 sampai tanggalnya Bu, Oh iya. Coba Bu, dilihat lagi Bu. Sudah betul, tadi saya juga salah lihat. Oh iya. Betul, mata keblur. Saya juga salah lihat tadi. Terima kasih. Oke, Ya, ada sebenarnya ya. di bawah. Ya, terima kasih. Kemungkinan berarti kan kita skenario teaching itu jam 8 di jadwal. Kalau di jadwal berarti tapi kan mungkin 11.30 ya. 12 sih karena oh ya kalau kemarin kan kebetulan instrukturnya juga bapak jadi harus sholat Jumat. Jadi kalau saya ya bisa sampai jam 12 nanti ya. Berarti 4 jam dengan 3 peserta ya, 34 peserta. Berarti satu orang, ya Ibu bisa kira-kira aja ya, berarti satu orang dapat jatah berapa menit gitu. Bagi
6, 12, 18. Ya, besok istirahatnya kan jam 12 sampai 13. Oh iya. Habis ini nggak ada istirahat ya, langsung asinkronus ya. Kalau di jadwal ya asinkronus sampai jam 11. Nanti masuk lagi jam 11 sudah dengan lanjut ke skenario pembelajaran tingkat kemahiran terampil, gitu ya? Berarti pengerjaan tugas skenario pembelajaran jam 10 sampai jam 11. Oke, Alhamdulillah ya sudah selesai untuk pemaparan skenario pembelajaran tingkat kemahiran cakap ya. Semoga bisa bermanfaat. Saya ketemu Bapak Ibu lagi hari ini. Oh, nggak ada. Saya ketemu lagi. Berapa kali ujian dalam seminggu ini? Oh, benar ya. Besok pun juga saya nggak ada di kelas ini. Itu berarti ini terakhir. Jadi, mohon maaf ya berarti Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian saya. Kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudah di kelas. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu lagi. Iya. Terima kasih Bu Meti. Oh boleh, siapa nih kameramennya? Kameramennya. Boleh. Ya, Ibu Aristi. Sebentar Bapak Ibu, fotonya ditahan dulu. Karena habis ini kan yang ngisi saya. Habis ini jangan keluar dulu ya Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan dulu mau atau langsung. Tapi kayaknya kalau materi langsung kayaknya Bapak Ibu sudah lelah ya. Monggo. Kesepakatan dulu ya. Oke. Ini fotonya. Ada Bu lanjut. Foto kan kamera 1, 2. Crack. Ya. Siapa yang crack? Berapa slide? Ya, cukup itu. Bagaimana ini, sudah capek tahan napas ini? Sekali lagi Bu ya. Siap, 1, 2, 3. Sudah. Silahkan turunkan tangan. Sudah Pak. Sudah Bu. Udah Bu ya? Sudah. Kayaknya sudah semua sih. Terima kasih. Saya izin nih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped.